ujian di awal, paling 3 bulan belajar. Oke, hari ini kita akan kupas mengenai apa namanya? Stop dulu jangan mulai karena ini rame cuy. Ya. Nah, jadi ya kita akan bahas tentang bioteknologi, tapi ada sesuatu yang mau ditampilkan sama kalian dan kalian ibu minta fokus ke video karena pertama kali mencetuskannya kenapa bisa gini. Jadi ada awalnya dari apa? Ini awalnya dari ingin
jadi ini tidak mempengaruhi aturan Kayak apa? jadi ibu kayak tidak mempengaruhi aturan Tuhan jadinya dia menciptakan manusia menciptakan gitu. Oke, jadi seperti menyalahi kodrat manusia katanya, bahwa manusia itu sebenarnya nggak bisa menciptakan manusia yang lain, ya, karena hanya Allah yang bisa menciptakan manusia itu. Kemudian, betul, ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai tanggapan kalian tentang cloning? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ibu setuju dengan Adit, ya. Makanya kenapa akhirnya ini ada video lagi, ibu juga searching lagi, cari lagi bagaimana tanggapan Islam. Di sini ada non Muslim, Muslim semua, oke. Insya Allah masuk surga semua ya. Nih, ini adalah tanggapan dari kajian Islami mengenai cloning, teknik cloning. Manusia itu betul-betul cerdas, ya. Hanya yang harus kita garis bawahi, kecerdasan itu haruslah mempunyai manfaat, kemaslahatan bagi orang lain dan tidak melupakan kodrat kita sebagai manusia, sebagai insan yang punya pencipta. Jadi kita tidak bisa. Nah ini kan normalnya ya, kalau punya anak itu adalah hasil dari ini dalam Al-Quran juga sudah ada dalam kata alaq ya. Kami ciptakan kamu dari segumpal darah, ya, dari setetes air mani, maaf, dari setetes air mani kemudian kami jadikan kamu segumpal darah, segumpal daging. Tidak bisa langsung dari sel tubuh yang lain dikembangkan. Itu dalam Al-Quran sudah dicatatkan seperti itu. Memang namanya penciptaan manusia itu memang harus dari proses perkawinan. Nah, itu ibu juga mengharapkan kalian bisa membuat salah satu produk. Nah, produknya nanti karena kita ini adalah semester 2, nanti lanjut lagi ke bikin produknya, tapi tetap dilaksanakan. Kalian harus buat produk makanan bioteknologi, ya. Produk apa nanti kita lanjutkan. Oke. Nah, ini tujuan hari ini. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa sih manfaat mempelajari ini? Sebentar ya, enaknya sih ditampilkan, tampilin supaya ini nggak ada lagi, insya Allah tidak akan ada video. Oke lah. Oke. Sebentar. Ya. Manfaat mempelajari bioteknologi. Apa sih manfaatnya belajar ini? Kenapa sih perlu kita belajar tentang ini? Ya. Bioteknologi ini sebenarnya adalah materi yang aplikatif, bisa kalian aplikasikan di luar sekolah dan ini berguna. Ketika kalian nanti lulus sekolah tidak bingung mau kerja apa, ini bisa diaplikasikan ilmu ini. Bioteknologi manfaatnya adalah kalian bisa mendapatkan pengetahuan mengenai produk bioteknologi yang bermanfaat dalam bidang kehidupan. Kemudian lanjutin coba yang kelima, coba asal lagi lupa ya. Judit, ya ini 7B ya, oke. Judit. Yang kedua bacain Judit, yang keras. Nah, dengan melalui pembelajaran bioteknologi, ibu harapkan kalian bisa punya keterampilan untuk membuat produk makanan dalam bidang pangan, buat produk bioteknologi dalam bidang pangan, artinya produk makanan gitu ya. Nanti bisa kalian jual kalau kalian pengen wirausaha, itu bisa diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, terakhir lanjut ke dalam ini, siapa namanya? Karel. Karel? Oh Karel, oke Karel. Oke, kedengeran nggak? Wah, Karel, udah makan belum? Kalau gitu ibu transfer energinya dari sini semua. Langsung ke sana Karel, oke. Biar kedengeran sampai belakang ibu bacakan ya. Dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat untuk meningkatkan kecakapan hidup atau life skill, ya, dan kesejahteraan hidup. Jadi materi ini memang benar-benar bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadinya ibu mau bawa singkongnya langsung, tapi tukang singkongnya lagi pada nggak ada, semua. Tukang kuyupnya juga lagi
Jadi kelompok dokter insya Allah mudah-mudahan jadi dokter beneran ya. Silakan duduk di meja itu ya. Bawa tasnya kumpul di situ. Kemudian perhatikan kita bagi kelompok lagi ya. Ini ada 11 berarti ibu bagi 3 orang sama ada sekarang 2 orang ya enggak ya? 4 orang aja ya. 4 orang. Silakan mulai berhitung dari kamera together ya. Dari 1 sampai 4. Ingat nomornya. Satu. Oke, yang bagian nomor 1 sini. Oke, bagian kedua. Bagian kedua sebelah sini. Sini. Bagian kedua di sini. Ayo mau ya. Oh, yang bagian ketiga. Oh iya ya. Sama berarti. Bagian 4 2 orang. Oke, sini. Yang bagian nomor 3 nomor 4. Oke. Kayaknya lebih enak kalau misalkan itu ceweknya sendiri-sendiri. Ya. Mau di kelompok ini yang cowok semua? Gak apa-apa? Oke, dirubah kelompoknya. Yang cewek boleh. Silakan duduk yang dokter sebelah sana, yang chef sebelah sini ya. Chef cewek sini, chef cowok itu bagi lagi jadi jangan berdua empatan. Kamu di sini, lemah dia asal. Mau sama siapa? Dengan siapa yang mau? Dulu empatan. Nah, orang di sini. Nah, sini ya. Di sebelah sini. Untuk mengatasi infeksi bakteri, oke. Jadi kalau antibiotik kayaknya ada 2 dijelaskan. Antibiotik itu ada 2. Ada 1 ya, maaf. Itu adalah sebagai antibakteri. Ya, silakan kasih plus buat kelompok dokter mudah-mudahan. Silakan duduk, Judit. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya karena aku sudah mepet ya. Dan kelompok chef. Silakan chef. Kelompok chef, silakan 1 orang aja. Manfaatnya. Ya, langsung manfaatnya aja. Nggak usah cari pembuatannya nanti aja. Mana waktu. Yang lain bagaimana? Yogurt tinggi protein, menguatkan sistem imun, bisa untuk program diet, kayak nutrisi, mencegah osteoporosis, bisa untuk kesehatan jantung, baik untuk saluran pencernaan. Dengar ada banyak sekali manfaat dari yogurt ya. Ada tinggi protein, dia ada osteoporosis juga, kemudian apa namanya? Udah duduk aja. Untuk diet juga ini yogurt ya, baik untuk pencernaan. Kita kasih plus buat chef kelompok 2 ya. Kemudian chef kelompok 3 cowok perwakilannya tadi dijual apa? Aja, silakan. Manfaatnya jual tempe ya. Produk bioteknologi tempe goreng kita beli. Manfaatnya tempe buat apa? Kenapa kita makan tempe? Banyak kan? Silakan yang keras. Kalau produk tempe manfaat memperbaiki sel yang rusak, mencegah Osteoporosis. mencegah kekurangan darah, menurunkan berat badan, mencegah diabetes,
cara membuat. Oke, stop dulu. Nanti kalau cara pembuatannya ya, biar banyak ya. Tadi cara pembuatannya salah. Katanya campurkan bawang putih. Saya cara pembuatan tempe mendoan, tempe goreng. Itu maksudnya pembuatan tempenya ya. Iya, nanti ini dipraktekkan ya. Kalian tadi mungkin yang membeli sudah kering ya ke bagian tempe. Jadi nanti yang yang pembeli itu nanti tadi sudah dijelaskan ya mengenai pembuatan tempe kayak gimana. Makanya tidak dijelaskan, yang penting manfaatnya saja. Nanti dipraktekkan nanti sama Bu Ibu. Oke? Kasih kelas dulu buat chef dari kelompok 3. Nanti mohon maaf Ibu coret namanya karena ada tadi ya. Kita akan sekali nanti. Oke, lanjut ke kelompok chef cowok tadi kelompok 4. Silakan. Tidak mengganggu proses dia. Oke, tadi apa nama produknya? Nata de coco. Nata de coco, baik untuk dia tinggi serat ya, karena dia tinggi serat. Oke, terima kasih untuk kelompok chef dari kelompok 4. Ya, mudah-mudahan apa yang semua siswa yang ada di kelas ini mudah-mudahan tercapai keinginannya ya Bapak Dokter dan chef. Satu lagi tadi, mohon maaf Ibu ingatkan untuk bersikap, bertutur kata, berperilaku, jangan seperti kalian pemain sandiwara. Biasakan baiknya bukan hanya topeng saja, tapi harus jadi wajah aslinya. Jadi tutur kata dijaga ya. Kemudian apalagi tadi perilaku, mohon maaf karena tadi dikurangi sebelah sana poinnya, mudah-mudahan bisa jadi bahan refleksi. Harusnya seperti apa? Boleh nggak begitu kayak begitu tadi? Gambar-gambar begitu yang gambar siapa tadi? Dimaafkan, semua orang yang punya kesalahan ya, dimaafkan. Tapi tidak diulangi lagi, itu namanya manusia, oke? Jadi untuk pertemuan hari ini sebelum ditutup kita refleksikan pertama mengenai pengertian bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Terdiri dari 2 kata. Tadi yang pertama, bioteknologi apa? Acungkan tangan, dikasih poin. Adit? Bios sama impor. Bios sama teknologi. Artinya apa bios? Hidup. Sama ini Teknologi adalah metode ilmiah, langkah-langkah ilmiah. Ada yang Ibu kasih 1 poin buat Adit. Adit udah kumpulin poin banyak. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa menyebutkan? Ibu kasih poin 3. Apa produk bedanya bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern? Ya, Eva. Bioteknologi konvensional adalah kayak gimana ya? Kayak zaman dulu. Bioteknologi ya. Kalau zaman dulu pakai apa? Jadi apa sih tadi? konvensional Adalah kayak masa modern. Kalau yang modern apa? Bedanya apa? ini Bu, kayak ini Bu. Ada lagi yang lain, bagi-bagi. Kalau modern Adit, maksa oke, Adit. kalau modern kan itu alat-alat modern kayak permesinan gitu. Ya. Konvensional kayak alat sederhana bisa digunakan di rumah. Oke, seperti misalkan lagi gitu ya. Itu tempe juga pakai lagi. Cuma dia susah, ini ada tempe, bukan ada peyem. Ya oke, Adit lagi dapat 3 poin. Satu lagi, Ibu kasih puncak ya. Adit. Kalau yang menyimak tadi pasti bisa. Siapa yang bisa menyebutkan apa satu jenis saja produk bioteknologi konvensional dan manfaatnya? Puyuh. Adit lagi ya, Adit lagi. Sama manfaatnya ya, sama manfaatnya di sini kan tadi kan
poinnya. Yang cewek mudah-mudahan nanti kalau ketemu selanjutnya ini sama ibu dilaporkan sama Bu Iin ya. Siapa saja nanti yang dapat poin tambahan dan seterusnya. Sampai sini ya, sebelum ibu tutup, ibu ucapkan terima kasih karena yang ada di kelas ini kalian jadi orang sukses. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dan manfaat. Oke, ibu cukupkan sekian pertanyaan sebelum ibu tutup. Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ya, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgul Rizkia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Subang, unit kerja SMP Negeri 4 Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merefleksi hasil dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas. Pada awalnya ketika saya pertama kali mendengar mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang ada pengelompokan siswa berdasarkan kemampuannya. Different di sini awalnya saya terjemahkan dengan pengelompokan siswa berdasarkan perbedaan kemampuannya. Jadi ada kelompok bawah, kemudian kelompok menengah, dan kelompok atas. Namun setelah saya mempelajari lebih lanjut lagi, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bukan seperti itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak ada pengelompokan siswa berdasarkan kemampuannya. Namun pembelajaran yang mampu mengakomodir perbedaan heterogenitas atau latar belakang kebutuhan belajar siswa. Mulai dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajar siswa, dan juga dilihat dari profil atau gaya belajar siswa. Kemudian ketika saya diminta untuk merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi melalui RPP berdiferensiasi, sebenarnya saya agak kebingungan di awal. Karena saya harus membuat sebuah pembelajaran yang harus bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa saya yang notabene jumlahnya tergolong banyak karena satu kelasnya adalah 36 siswa. Dan juga saya belum mengetahui apa saja kebutuhan belajar yang siswa saya ini butuhkan. Akhirnya saya melakukan observasi melalui secara online, melalui instrumen observasi online. Akhirnya saya mengetahui berapa persentase siswa saya yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan media audiovisual, kemudian berapa persen siswa saya yang lebih menyukai media yang meminta mereka untuk mencoba atau melakukan gerakan. Kemudian saya juga bisa mengetahui minat mereka, minat belajar mereka. Mereka itu lebih berminat belajar di dalam kelas atau di ruang kelas, apakah mereka lebih suka mendengarkan penjelasan guru atau lebih suka mencoba melakukan apa yang guru jelaskan atau mendemonstrasikan atau mempraktekkannya. Berbekal dari hasil analisis pemetaan kebutuhan siswa di awal tadi, kemudian saya mencoba untuk merancang sebuah pembelajaran yang mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Di sini saya berpendapat bahwa sebuah pembelajaran berdiferensiasi itu haruslah lengkap, di mana di dalamnya itu ada yang sebuah proses pembelajaran di mana siswa yang menyukai audiovisual itu terpenuhi kebutuhannya, siswa yang lebih menyukai gaya belajar kinestetik juga terpenuhi kebutuhan belajarnya, siswa yang lebih suka belajar melalui gadget atau internet terpenuhi kebutuhannya, dan siswa yang lebih suka belajar atau mencari informasi melalui buku sumber tertentu itu juga terpenuhi kebutuhannya. Jadi mereka belajar sesuai dengan minat belajar mereka belajar sesuai dengan merdeka memilih mau belajar dengan menggunakan sumber mana saja yang mereka inginkan, mereka merdeka dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu, berangkat dari pemikiran itu, saya mencoba untuk merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ini ada pengelompokan kelompok berdasarkan minat siswa. Jadi di sini saya melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya. Ada yang minat kepada hal-hal yang berbau cenderung kepada makanan, maka saya atau chef cita-citanya atau menjadi koki, itu saya kelompokkan menjadi satu kelompok. Kemudian yang bercita-cita ingin menjadi dokter atau misalkan bekerja di dalam bidang kesehatan, itu juga saya kelompokkan ke satu kelompok. Kemudian di dalam situ saya memberikan sebuah pembelajaran yang bervariasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan satu kelompok yang suka audiovisual belajar dengan audiovisual saja, tidak, tapi bervariasi. Karena ini saya merasa sebagai bentuk toleransi terhadap
minat atau kesukaan orang lain. Bersikap menumbuhkan juga rasa sikap empati terhadap orang lain. Jadi tidak dipisah-pisah prosesnya, tetap proses pembelajarannya itu dilaksanakan dalam satu proses yang sama, hanya mungkin di dalamnya itu bervariasi. Ada yang di dalamnya itu dimasukkan sebuah media konten audiovisual, kinestetik juga, kemudian mereka minatnya juga terpenuhi dalam situ. Jadi bukan pengelompokan berdasarkan prosesnya tidak dikelompok-kelompokkan, tapi disatukan dalam satu proses pembelajaran yang sama. Dalam hal produk yang saya ambil dari siswa, produk pembelajaran itu juga saya memberikan kebebasan untuk siswa memilih sesuai dengan minatnya. Jadi produk pembelajaran yang ditugaskan, yang saya sampaikan melalui bentuk penugasan, itu mereka bebas memilih. Untuk memilih produk, misalkan mereka lebih suka kepada audiovisual, ingin membuat dalam video, itu juga dibebaskan, atau dalam bentuk PowerPoint dibebaskan. Kemudian ada yang lebih suka dengan 2 dimensi, media 2 dimensi, itu juga dibebaskan dalam produknya. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini banyak sekali. Saya merasa kelas saya lebih ramai, lebih aktif, karena di dalamnya sebuah pembelajarannya itu saya rancang dengan variatif. Jadi anak dibebaskan merdeka, mereka bebas merdeka. Ada yang mau mencari informasinya melalui internet, dipersilahkan. Ada, tapi saya juga menyiapkan buku paket atau buku teks juga disiapkan. Atau mereka ingin mencari informasi dari hal-hal yang lain, juga media yang lain, itu juga diperbolehkan. Dan kelas menjadi lebih hidup. Saya merasa seperti itu. Jadi kelas menjadi lebih hidup. Itu kemudian pembelajaran yang lain yang saya dapatkan adalah siswa menjadi lebih bersemangat, termotivasi karena mereka belajar dengan sesuai dengan minat yang mereka sukai. Kelas menjadi cenderung lebih ramai, tapi tidak kehilangan esensi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran tetap tercapai, proses pembelajaran lebih menyenangkan, anak lebih termotivasi lagi belajarnya karena mereka belajar sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Mereka merdeka mendapatkan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber sesuai dengan minat mereka dan gaya belajar mereka. Kemudian perbaikan untuk pembelajaran yang akan saya terapkan di pembelajaran berikutnya di kelas itu ada beberapa perbaikan yang harus saya terapkan. Yang pertama itu adalah mengenai manajemen waktu. Karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu karena lebih ramai, lebih menyenangkan, jadi terkadang kontrol waktunya kurang. Sehingga terkadang saya lupa mengecek waktu sampai waktunya habis, ya pembelajaran belum beres. Kemudian pembelajaran selanjutnya yang harus saya terapkan adalah mengenai komitmen atau keyakinan kelas. Itu harus setiap kali pembelajaran diingatkan. Karena terkadang meskipun sudah diingatkan, ada anak yang lupa mengenai keyakinan kelas yang sudah diterapkan sebelumnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak ditetapkan atau diterapkan hanya oleh wali kelas pada awal semester saja, tapi oleh setiap guru mata pelajaran di setiap kali pembelajaran. Agar mereka ingat bagaimana harus bersikap sesuai dengan keyakinan yang mereka buat. Sekian refleksi dari saya mengenai kegiatan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi khususnya agar dapat mampu merancang serta melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan siswa. Sehingga siswa menjadi lebih merdeka dalam belajar, merdeka dalam mendapatkan informasi sesuai dengan minat belajar dan profil belajar serta kesiapan belajar mereka, dan juga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan bersama. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan videonya sampai akhir. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.